Oke, sebelum kita mulai diskusinya, di Katolik Adinda Nugroho ini sebagai pendeta atau jemaat? Saya biasa, Bang. Oh, jemaat biasa, bukan pendeta ya? Bukan. Oke. Kan pastor kan kalau di Katolik. Iya. Bukan ya, bukan pastor ya. Bukan. Aku punya istri, Bang. Oke, silakan. Mau tanya, Bang, kalau itu masalah riba, kemarin ada tanya, saya cuma belum puas tuh. Kalau masalah riba itu, karena ada pertanyaan, saya tanya tuh, ya jawabannya kalau di bank negeri, karena hasilnya bunga itu masuk ke negara dan dibagi-bagi ke warga lagi, tapi kalau di swasta nggak boleh. Gimana Pak hukum riba itu, Pak? Iya, riba hukumnya haram, Bang. Jangankan pelaku riba, orang-orang yang terlibat di dalam riba pun, saksi riba itu haram juga. Cuman kalau tentang konsep perbankan, saya nggak tahu, Bang, karena saya nggak pernah memahami perbankan itu konsep keuangannya seperti apa, bank negeri, bank swasta itu seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, jika ternyata di dalam konsepnya itu ada riba. Kalau pelaku riba itu orang tua saya kredit mobil terus saya pakai gitu, mau dikasih ke saya gitu, itu nggak boleh juga ya, Bang Faruk ya? Ya, Abang tahu nggak mobilnya dari riba? Tahu. Abang jangan pakai lah kalau dikasih ke Abang. Oh gitu ya, hukumnya nggak boleh ya? Jangan. Selama Abang tahu itu riba, kecuali Abang tidak tahu ya. Ternyata ibunya Abang itu nyicil dari riba gitu loh. Kalau nggak tahu, ya Allah tidak menghukum orang yang tidak tahu. Oh, dia pelaku juga, pelaku penikmat riba juga kena ya? Iya. Pekerja pun kena semua, Bang, riba itu, Bang. Oh, di bank itu juga kena juga ya? Kena semua. Kena semua. Cuman saya tidak menyatakan ya suatu bank A, bank B, bank C mereka itu pelaku riba, saya tidak bilang, karena saya pribadi belum memahami konsep bank itu seperti apa. Apakah jatuh dia ke dalam riba, saya tidak tahu. Saya belum tahu. Tapi kalau tentang sistem kredit, saya pernah pelajari itu riba. Kalau kredit dia kredit mobil, kredit motor, apa jatuh ribanya itu ketika dia menghadirkan pihak ketiga. Itulah leasing. Riba. Tapi kalau jual beli dengan harga, dengan 2 harga, 3 harga, 5 harga boleh. Abang contoh beli ke saya mobil. Saya dealer mobil ini, saya punya mobil. Saya cicil ke Abang gitu loh. Ketika harganya tunai sekian, ketika Abang cicil ke saya harganya sekian, itu boleh, itu tidak riba. Berarti karena akan kita jual beli, Bang. Penikmat riba kalau memang tahu umpamanya orang tua beli kita itu kredit, kita nikmati juga nggak boleh ya, termasuk KPR sebenarnya. Kalau KPR rumah itu gimana, Bang? Saya nggak tahu kalau KPR rumah, saya nggak tahu, Bang. Aku nggak pernah KPR rumah. Berarti ya ketemunya ya. Nggak tahu saya sistem KPR rumah pun saya nggak ngerti kayak mana, karena saya sendiri belum pernah datang ke KPR bertanya sistem cicil di KPR itu seperti apa, saya nggak tahu. Kalau motor pernah, karena memang saya jujur teman-teman, saya pernah dulu sekali cicil sepeda motor. Ketika saya sudah tanda tangan, saya pelajari ternyata riba. Nah, di situ saya menyesal. Dan insya Allah sampai detik ini saya tidak mau lagi cicil sepeda motor. Sampai busuk pun sepeda motor saya yang busuk itu saya pakai. Ya, semoga dapat rezeki, Bang, untuk ganti riba. Ya, silakan. Atau kita bahas tema gimana ini? Dinda F. Nugroho. Mustahil. Mustahil teman Kristen itu percaya Yesus. Gimana? Kristen ya itu. Ya. Kalau saya tanya ini sama Dinda Nugroho, Dinda percaya nggak sama Yesus, Dinda? Percaya ada orangnya apa percaya gimana maksudnya? Percaya dengan ada orangnya, percaya dengan perkataannya tidak? Ya, kalau kita Katolik ya percaya orangnya ada, perkataannya ada. Percaya ya dengan perkataannya ya. Oke. Berarti ketika kita baca dalam Markus 12 nomor 29, ketika Yesus berkata, hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dikatakan oleh Yesus. Oke. Apakah Dinda Nugroho percaya perkataan Yesus ketika mengatakan Tuhan itu Esa?
Percaya kan dong? Percaya, oke. Setelah itu saya baca dalam Bible Matius 11 nomor 25. Ternyata Tuhannya Yesus itu adalah Bapa. Dalam Matius 11:25 Yesus berkata, "Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Berarti berdasar kita komparasikan dengan Markus 12:29, Tuhan yang esa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Bapa. Tapi coba saya tanya ke Adinda Nugroho, Tuhan yang esa dalam iman Adinda Nugroho itu siapa? Ya Bapak di surga ya kan do ya. Bapak ya. Memang Yesus itu kan utusan, memang Yesus kan utusan memang. Oke, Bapak. Berarti tidak ada Tuhan selain Bapak. Kalau Kan itu makna esa ya. ya mungkin kalau pencipta langit dan bumi ya mungkin Bapak di surga itulah. Kalau Yesus kan bukan pencipta langit dan bumi. Iya, kita pahami ya konteks Tuhan yang dikatakan Yesus, karena memang Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Dan ketika berbicara tentang Tuhan, konsep di dalam iman Yesus itu Tuhan itu esa dan Tuhan itu adalah Bapa. Kalau bagi Dinda Nugroho, Tuhan yang esa itu siapa? Bapak. Berarti karena dia esa, kita berani menyatakan ya tiada Tuhan selain Bapa dalam iman Anda. Itu yang agak bingung kan dong. Kita bingung gitu. Cuma itulah kalau kita ini Katolik tuh memang ya nggak demokrasi lah. Kita ini kan cuma diperintahkan aja. Jadi omongan pastor pula yang kita pakai. Lain dengan Muslim, dengan Kristen dia bisa menarasikan sendiri. Kalau kita kan terkungkung. Oh, berarti terbelenggu lah Dinda Nugroho dengan doktrin itu tadi ya. Oh. Dengan perintah sebenarnya lebih dari doktrin perintah dari paus itulah. Oh, berarti bisa aja. Berarti ketika Dinda aminkan atau Dinda percayai, Dinda imani perkataan Yesus tentang Tuhan itu esa, ya. Ketika dikorelasikan dengan pengajaran-pengajaran dalam iman Katolik, bisa jadi perkataan dari Yesus ini dibantah oleh para bapak-bapak gereja. Ya, sama kadang-kadang beda juga kan dok. Kayak paus itu kan kalau di Matius kan boleh bercerai itu asal berzina kan gitu kan dok. Kalau nggak salah. Ya kalau kita Katolik nggak ada bercerai kan dok. Enggak, saya nggak mau membahas tentang hukum dulu. Saya tidak mau membahas tentang kesitunya dulu. Iya, saya bahas tentang ketuhanannya tadi. Berarti di dalam pemahaman gereja-gereja Katolik, ya ada Tuhan selain pada Bapa. Ada Tuhan selain, oh ya ada. Siapa itu? Tuhan selain daripada Bapa itu siapa? Oh, Yesus itu Tuhan. Loh, berarti perintahnya gitu. Berarti jika berpegang kepada perintah Katolik, ya bisa kita katakan tidak ada teman-teman Katolik yang percaya kepada perkataan Yesus ya. Ya memang kontradiksi ya kalau dipikir-pikir ya Ando ya. Enggak, abang sendirilah ya, Dinda Nugroho sendirilah. Hati Dinda Nugroho itu lebih condong kepada perkataan-perkataan Yesus atau perkataan-perkataan dari bapak-bapak gereja khususnya di Katolik. Kalau kita Katolik ya kita percaya Yesus, tapi kita lebih ke perintah paus ya. Enggak, maksudnya saya tanya pribadi. Saya gini, saya dulu kan Kristen. Tapi setelah saya baca Bible, hati saya itu lebih condong kepada perkataannya Yesus. Hati saya lebih condong kepada perkataan Yesus. Cuman karena di awal-awal, di tahun-tahun pertama ketika saya dalami Bible, saya nggak berani omongkan ini di orang-orang sekitar saya. Karena saya tahu ketika saya buka obrolan kecil saja, saya sudah dapat pertentangan dan perlawanan dari orang-orang sekitar saya. Tapi saya bisa yakini, ya, iman saya waktu itu condong kepada Yesus. Apalagi ketika Yesus menyampaikan tentang konsep ketuhanan, ternyata Tuhan itu adalah Esa dan Bapa itu sendiri. Kan gitu. Hingga waktu itu aku mencari-cari di mana si Bapa yang telah mengutus Yesus ini gitu loh. Kalau Dinda Nugroho sendiri dengan kondisi saat ini, apakah Dinda Nugroho hatinya Dinda Nugroho itu lebih condong kepada perkataan Yesus yang tertulis dalam Bible, apa lebih condong dengan pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak gereja bahkan paus itu sendiri? Lebih condong ke paus kan dok. Loh, tapi kan jalan keselamatan itu Yesus bukan paus. Nah itu dia. Karena kalau Katolik itu kan itulah paus itu kan wakilnya Yesus itulah.
Iya, meskipun Paus itu adalah wakilnya Yesus dari iman kalian, kalau aku tanya satu hal, pasti bingung nih jawabannya ini. Coba sebutkan satu saja pengajaran dari Paus yang sinkron dengan pengajaran Yesus, ada nggak? Sinkron. Kayaknya bertolak belakang banyak sih. Kalau yang sinkron kok belum temu ya. Tapi Dinda Nugroho percaya nggak Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup? Ya kita percaya nggak percaya karena kita diperintahkan untuk percaya, kita ikut-ikut aja percaya gitu aja kan. Enggak. Jalan kebenaran dan hidup itu Yesus atau Paulus atau Paus? Ya kalau sebenarnya Yesus ya jalan keselamatan ya. Iya. Tapi kenapa lebih condong didengar perkataan Paus, sementara perkataan Paus itu jika kita kembalikan pada Bible kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Contoh, Yesus bertuhan, tapi Paus sendiri mengatakan Yesus itu yang Tuhan. Gitu loh. Emang kita ini kalau masih di bawah pemimpin tertinggi ya apa yang kita harus ikut kan? Oh, Pemimpin tertinggi kan? berarti Kang Dito, monitor Kang Dito. Itu Katolik tuh. Ya, Islam, Katolik. Berarti benar ya dikatakan Allah dalam Al-Quran kan gitu ya. Apa obrolan orang dalam neraka? Sesungguhnya aku menyesal memilih engkau sebagai pemimpinku atau mengikuti engkau. Jika saja aku tidak mengikuti engkau atau tidak bersekutu dengan engkau, niscaya aku tidak termasuk orang-orang yang diadab dalam neraka. Seperti Adinda Nugroho inilah kan. Dia lebih lebih dominan dia dengan perkataan dari Pausnya, meskipun hati nuraninya mengatakan tahu hati nuraninya apa yang disampaikan oleh Pausnya sendiri itu kontradiksi dengan apa yang dikatakan dan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Padahal beliau pun memahami, percaya jalan keselamatan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus, bukan Paus. Tapi condong hati dia mengikuti Paus. Karena mungkin abang takut ya Bang Nugroho ya. Abang takut dimusuhi ya. Sama satu golongan abang lah, orang-orang satu gereja abang, keluarga abang. Enggak. Keluargaku 98% Muslim kan dong. No. Oke, sekarang gini lah saya tanya, kami sama Kang Dito pun boleh bertanya, Adinda Nugroho. Apa yang membuat Adinda Nugroho itu ragu terhadap iman dan Islam? Saya nggak ragu, memang saya sudah bikin sampai ke sana ke mana Gunung Judi, terus ke Mediterania yang laut terbelah itu, terus Al-Kafi ada di postingan TikTok. Nggak ragu. Loh, jadi kenapa belum syahadat? Lagi kita mengokei kan bukan berarti kita harus ikut kan dong. Kayak kita nggak ragu saya kalau Donald Trump tuh presiden Amerika nggak ragu, tapi kan apa saya harus ikut jadi warga negara Amerika kan nggak juga kan dong. Iya, tapi ketika Anda yakini Donald Trump itu presiden Republik Indonesia, ketika ditanya sama Anda, siapa presiden Republik Indonesia? Ketika Anda yakini Donald Trump adalah presiden Amerika, ya kan? Ketika ditanyakan kepada Anda, siapa presiden Amerika? Jawabnya apa? Donald Trump. Oke, Anda tadi tidak ragu terhadap iman dan Islam. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau saya Yesus. Nah, berarti Anda ragu. Anda masih ragu terhadap iman dan Islam. Ya Kalau Anda yakin terhadap iman dan Islam, ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah, jawabnya Dinda. Enggak, kalau aku maksudnya yakin tuh memang itu Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, yakin. Iya. Ya sama halnya keyakinanmu terhadap Donald Trump kan. Ketika ditanya kepadamu siapa presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Jika kau memang yakin Quran itu turunnya dari Allah dan tidak kau dapati kecacatan dalam Quran, ketika ditanya kepadamu siapa Tuhanmu, kenapa malah jawabnya Yesus? Ya, sama kan.
dong kalau aku tanya Amerika siapa Donald Trump. Iya. Presiden siapa Prabowo. Iya, tapi yang saya tanyakan kan presidennya Amerika, bukan presiden Indonesia. Sama halnya tadi saya tanya imanmu, nah kalau sudah percaya terhadap tidak ada keraguanmu terhadap Islam. Saya tidak tanya tadi seperti ini kan. Siapa Tuhanmu dalam iman Kristen? Kan tidak itu saya tanya tadi kan. Tapi saya tanya siapa Tuhanmu? Malah jawabnya Yesus. Maka bahkan ketika kau menjawab Yesus, ya terbukti ternyata Anda pun nggak percaya perkataan Yesus. Dari data Markus 12:29 dan Matius 11 nomor 25 yang kita sampaikan tadi. Gitu loh. Kang Dito mungkin ada yang mau ditambahin ini Kang Dito ke Adinda Nugrohonya juga Kang Dito. Iya, kalau saya sih nungguin KTP-nya aja, tapi karena masih menurunkan Yesus. Tapi ini kan kembali ditanya sama